jaga hubungan kamu dengan Tuhan. Nah, itu saya katakan musim itu seharusnya seluruh sedang jemaat terbuka hati betul, karena itu betul-betul datang dari Tuhan. Betul-betul dari Tuhan. Coba turun sedikit. Ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi daun di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu, lihat, sejak hari itu ada waktu yang diurapi dan seterusnya. Berkuasalah roh Tuhan. Amin. Artinya, waktu Anda menerima itu pengurapan, pekerjaan Roh Kudus itu terus bekerja dalam pribadimu. Dia tidak akan berhenti. Itu Anda selalu rasa-rasa itu, dialah itu. Tinggal kau menjaga. Apabila sudah sampai kepada kematangan, maksud saya dalam soal pengurapan dalam pribadi, sudah sampai kepada tahap yang Tuhan kehendaki itu, maka kau boleh kendali sudah itu keadaan. Karena sudah ada bersepati di dalam dirimu. Kau boleh kendali macam dalam keadaan kau tenang, tetapi di dalam dirimu tetap ada pengurapan. Nah, saya bisa bilang jaga. Dan permulaan memang seperti itu. Bila kau sudah terbiasa membaca Alkitab, berdoa begitu, dan sudah banyak firman Tuhan masuk ke hatimu, firman begitu, itu yang membuat Anda boleh kendalikan sudah keadaan hidup Anda. Anda tenang. Tapi Roh Kudus kepada di hatimu, dia tidak lari. Asal dijaga. Sejak hari itu dia bilang, ya, dan seterusnya, berkuasalah Roh Tuhan atas tidak lari. Sejak hari itu waktu dia diurapi, terus Roh Kudus itu bekerja. Dan seterusnya dia tidak kembali, tetap dia ada. Itu saya bilang, jangan kepada waktu itu seharusnya kamu beria-ia membuka hati lebar-lebar. Itu bukan selalu. Orang yang mendapat itu memang jagalah, karena Tuhan berikan kepada kita itu untuk kekuatan kita mengalami krisis ekonomi. Bukan itu sesuatu mengalami peperangan-peperangan rohani yang akan datang. Sekarang mulai. Ya. Jadi, sekarang sudah mulai. Ya. Supaya kita apa? Mengalami kekuatan. Sekarang kan krisis ekonomi sudah mulai. Indonesia sudah diwarnai oleh Donald Trump. Karena saing itu mata satu mata. Kan itu di antikristus. Nah, kalau antikristus, dia bukan main vaksin macam dulu mungkin, tapi dia guna chip. Kalau chip sudah dimulai, bagaimana keadaan kita? Tidak dapat menjual dan membeli kalau tidak ada tanda chip. Nah, kita tidak tahu. Terus kita perlu berdoa. Kita perlu ada kekuatan. Itulah Tuhan bilang bertahan. Jadi urapan itu diberikan untuk kekuatan kita menghadapinya. Amin. Kekuatan menghadapi dan kekuatan kita tatap yang menyangkut gereja ini dalam keadaan itu, supaya semua gereja terbayar, apa semua pun ada, semua ini tanggung jawab kita bersama. Karena Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Tapi satu hamba Tuhan pernah berkata, harus masuk pengangkatan yang pertama itu. Sapi itu tidak mengalami penderitaan apa-apa. Kalau pengangkatan yang berikutnya, nah, Anda akan mengalami penderitaan. Kecuali Anda tidak menyangkal nama Yesus, Anda akan menyangkal. Kalau Anda menyangkal, itu siksaannya bukan main. Itu hambatan dorong kita supaya mesti masuk pengangkatan yang pertama, yang tidak menderita. Itulah Roh Kudus itu penting. Nah, kenapa beberapa di antara kamu tidak mau membuka betul hati dan beribadah begitu? Berpikir lagi, butuh kan dari Tuhan, butuh dari Tuhan, butuh loh. Kalau kau tidak guna pikiran otak kau, tapi kau berdoa dalam alam roh, kau tahu itu datang dari Tuhan. Ya. Ingat, bilang sinceria, dia nampak itu roh ini di atas, tapi yang bercakap di situ bukan dia. Itu selalu saya cakap. Kamu lihat dia, anak saya, tapi yang mengendalikan seluruh hidup dia itu bukan dia. Tuhan, malaikat itu yang dalam ini, dia punya arus, dia jalan-jalan, itu dia cerita sama kami itu, roh dia itu jalan-jalan di sana, malaikat bawah, tapi yang bercakap di situ malaikat. Itulah saat tiba-tiba itu malaikat mau balik terus dia pingsan, karena itulah bicara cakap begitu betul itu dia nampak. Tapi ada yang tidak percaya, rugilah kamu. Jangan gunai pikiran kamu itu. Tuhan tidak terima itu pikiran loh. Lihat berapa orang karena tegur gunai di otak pikiran, tidak guna itu firman Tuhan. Bila Tuhan tegur, bermakna
dia tidak suka. Dalam penghakiman nanti pun di surga itu juga dia cakap, karena ada malaikat yang membawa itu di hadapan Tuhan. Yang cincin cakap itulah itu maksudnya itu. Malaikat bawa ini orang. Nah, yang turun terus buku itu malaikat kita yang disediakan Tuhan untuk mencari itu kira-kira seperti itu dan menulis semua perbuatan kita. Ini orang begini orang begini nah terus jangan tidak percaya, ini sudah menjadi pangkalan malaikat turun. Itulah saya bilang, kenapa tidak terbuka waktu itu? Begitu kuat. Kalau Mikael lagi panik ganas, dia lihat orang guna pakai nama Tuhan Yesus, tapi di dalam diri dia tiada Yesus sebenarnya. Boleh banyak orang begitu, ada marah sudah tuh Mikael, bilang tuh anak saya, dia lihat semua. Itu Injil dia lihat semua tembus di hati kamu itu mata dia kan, itu malaikat pembantu dia itu. Nah, terus saya bilang jangan kamu tidak terbuka. Itu anak saya bilang, Yesus tidak mau turun, tidak mau buat dari begitu. Tidak tahu lah kalau ada yang berdoa. Tapi dia bilang, sebab itu hati kita keras. Tapi bersyukur karena Tuhan sudah memilih di tempat. Dia peluang kita untuk memperbaiki kelakuan kita semua. Jangan tidak percaya. Apa perkataan Tuhan Yesus kepada Thomas? Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kau tidak percaya, kau tidak berbahagialah selama kau percaya, selama kau beribadat. Kau tidak kebahagiaan kau. Balik-balik lagi itu punya gaya. Itu ada Yesus cakap kepada Thomas yang tidak percaya. Selagi aku tidak mencucukkan bekas paku di lambungnya dan tanya sama sekali yang tidak percaya, bilang si Thomas. Beberapa hari kemudian Yesus masuk dalam perkumpulan mereka. Yesus terus datang kepada Thomas. Terus Yesus itu poin yang bermasalah. Terus datang kepada Thomas. Nah, lihatlah inilah cucuklah. Jangan kau tidak percaya lagi pada Yesus. Dan berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Ini kadang-kadang kita berpikir butuh hati dari itu. So, kamu lihat yang bercakap dia, anak saya, tapi bukan dia. Banyak kali dia cakap kami itu roda di atas. Nah, lihat kesaksian si Jeria. Itu betul-betul begitu kan Jeria. Kalau tidak bohong kan? Nah, rugilah orang yang tidak percaya di pekerjaan Tuhan. Banyak sang tidak berguna tak akan kembali lagi. Tapi kalau ada yang kasih kembali, mungkin bisa bilang itu bisa. Saya mau berdoa. Oke. Sorry dulu, saya potong deh. Tapi oke, begini ya. Bukan bermaksud dia turun kah tidak turun. Kamu jangan andalkan itu, dibilang. Jangan andalkan ini. Dia selalu cakap di hatinya sudah sangat kuat. Dia bilang, dia bilang, Tuhan Yesus cakap, dia kasih tahu saya menurunkan itu 2 malaikat perang untuk meneguhkan setiap umatku di sini. Untuk masa akan datang. Dan api yang telah kamu terima itu jaga. Bilang, sebab tidak tahu bila lagi dia akan turun. Semalam saya berdoa, saya bilang, Tuhan, jika Engkau mengizinkannya sekali lagi, lakukan. Tapi Bapa, jangan menurut kehendakku, biar kehendak-Mu yang terjadi. Sebab saya tidak mau itu pengharapan kamu berhabis andalkan, nanti menjadi kedagingan loh. Nanti kamu sembah saya, bukan saya, sembah Tuhan Yesus. Saya pun kosong. Kalau begini Tuhan Yesus, saya pun mati. Sebab semua nafas yang ada dalam badan kita ini nafas Tuhan. Amen. Jangan kamu setiap kali kamu nafas, dia tegur saya itu, dia tegur saya. Hai darah Yesus, saya tolak tuh 100% dalam nama Yesus.
Woi, dia turun sekarang di badan saya. Macam dia marah. Turun. Mikael naik balik. Si Mikael tuh, dia marah tuh. Sebenarnya saya beli rasa mana satu Jibril dan Mikael. Ini kalau saya tembak sumpah di. Tidak deh. Sebab dia bilang, api yang sudah Tuhan Yesus berikan kepadamu, jaga itu, sentiasa nyalakan. Jangan tunggu malaikat turun baru kamu semangat. Apatah lagi kamu tidak percaya dengan pekerjaan kuasa Roh Kudus, kamu tanggung sendiri dosa kamu. Dia tidak percaya itu mau hujat itu Alkitab bilang. Dosa tidak diampuni. Ya. Kamu tanggung. Pengejek. Dia bilang, Pengejek lah itu. sorry deh kalau saya ambil masa panjang, tapi dia bilang si Lebon itu malaikat turun naik dia bilang kan. Ya. Lepas tuh si ibu Curia bilang, apa dia bilang, buku gak tuh? Ya. Dia pegang buku gak tuh, Bu? Bukan si Leon yang pegang buku. Jadi si ibu Curia, Itu malaikat yang bawa juga itu jemaat di sana di depan Yesus dihakimi. kalau kamu imbas kembali tuh video kan, ada malaikat Jibril cakap yang hari 2 tuh, persetan 2. Karena telah banyak aku mendapat surat hitam dan putih, dia bilang. Imbas kembali. Jangan dia tidak turun, jangan. So, saya tidak mau dia turun menurut kemauan manusia, tidak mau. Itu maksudnya kedagingan. Saya tidak mau. Tuhan Yesus tolak dalam nama Yesus. Saya tidak mau. Tapi biar dia sendiri itu Macam ding. saya mau biar dia sendiri bekerja lepas tuh. Dia bilang, itu yang saya mau. Macam ada yang merasa nih di sini nih. Saya tidak mau kasih terus. Tapi gitu, ingat jangan andalkan itu, dia bilang. Tapi harus nyalakan itu api yang sudah Anda bagi dalam hati kamu. Ya, aktifkan seperti yang sini pasti kita cakap. Baca Alkitab, berdoa, lakukan dan jaga kekudusan. Mulut kamu jaga. Mulut kamu jaga, sebab kamu punya mulut yang membinasakan, kamu punya api sendiri. Pastor John Anasaki bilang, today you are fire up, but the next day you go to the place that extinguish your own fire. Kamu paham apa maksudnya? Dia bilang, hari ini kamu bersemangat, berapi-api. Tapi hari seterusnya, kamu pergi tempat yang memadamkan api kamu sendiri. Kamu tahu gak sekarang Roh Kudus, dia memilih umatnya secara senyap. Siapa yang peka, dia terus. Kamu terima gak tuh pengharapan? Kamu nanti kalau mau turun sudah kan? Jangan berhenti sampai. Kenapa mbak? Oke, mama turun. Mama lahirkan. Oke, sekarang saya mau cerita pasal malaikat. Oleh karena pengalaman saya pertama, dia lawat saya di rumah dan di kebun, sampai sekarang seperti pengalaman Pak Yuli, dia acap di sini. Sampai sekarang, kami semua seisi rumah yang sudah mendapat capan daripada Roh Kudus itu, setiap kali seperti yang penuh yang mesti kasih ongkos. Siapa yang nggak ada pengalaman yang angkat tangan? Sekarang, jujurlah. Nanti malaikat lihat hati kamu. Tangan. Yang belum ada keyakinan minta ini. Sebab kenapa? Ini adalah satu tanda itu berbola api ada di dalam badan kita semua. Sekarang, ini dipelihara. Bila kamu sudah pelihara ini, itu akan membawa satu kemenangan, penerombosan, cabaran-cabaran, kesusahan besar. Sekarang, kamu punya bank masih ada duit. Tidak lama lagi, duit di dalam bank itu menjadi satu mata. Ingat, yang satu mata itu musuh Tuhan. Dia mau bikin itu duit. Buka hati lewas, lebar-lebar. Kamu lihat dari Kejadian sampai Wahyu, kita
sedikit lagi akan menghabiskan wahyu. Lihat betul-betul. Jangan kita menjadi Kristen kosong yang menjadi pengejek firman Tuhan. Walaupun kita petik-petik firman Tuhan, jangan kita tergolong pengejek. Sebab ini yang Tuhan Yesus kasih tahu saya. Dan dia bilang, menginjak-injak darah anak domba Allah, kita menjadi musuh Tuhan. Sekarang belum menjadi kenyataan. Jangan menghina itu Roh Kudus sekarang. Kalau dia sudah lawat kita, berarti dia pulihkan, dia sayang kita. Beri kemuliaan untuk Tuhan dulu. Sekarang ini gereja, sangat-sangat Tuhan Yesus membuktikan kasih sayangnya kepada kita. Karena firman Tuhan yang kita tahu itu, itulah satu dorongan kita mendekat kepada kerajaan surga. Pengkhotbah, hati-hati perkataan kamu. Sebab kamu bukan sekedar memetik itu firman Tuhan, tapi itulah daging Tuhan Yesus yang kita sudah masukkan di dalam hati kita. Sebab dia sudah mati untuk kita. Kita ini menjadi saksi di akhir zaman, menjadi pengkhotbah. Dan juga kepada setiap anak-anak Tuhan yang mungkin bukan pengkhotbah, tetapi kamu adalah suratan Kristus. Paham? Di mana-mana kamu berada, tidak perlu bawa Alkitab. Di mana-mana kamu sendiri dilihat orang. Sebab surat Kristus ada di dalam badan kita, tertulis. Sekarang mata setiap orang yang ada Roh Kudus tersorot melihat siapa yang ada Roh Kudus. Itulah sahabat kau di dalam Kristus sampai ke surga. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kamu lihat kenapa ini tabut ada di sini? Ini iman kita. Inilah dibawa Yosua menyeberang sungai Yordan, sehingga sungai itu putus. Dan Yosua memilih 12 suku itu. Satu orang suku membawa itu batu. Sewaktu sungai itu kering, satu suku satu batu Yosua tanamkan di tengah-tengah sungai. Sewaktu sungai itu kering, karena tabut Tuhan ada sudah di depan. Sekarang tabut ada di sini. Dia membawa kita dalam kemenangan, menerobos kehidupan. Kesukaran akan datang. Sekarang jemaat Tuhan, kamu tidak akan terasa apa yang kami cakap itu kesukaran. Tunggu. Tahun 2025 kamu akan rasa. Gelombang politik sedang berjalan sekarang. Perubahan demi perubahan pelan-pelan akan berlaku. Semua kita di sini sudah merasa apa itu jemaat Roh Kudus. Kita tahu siapa Yesus. Kenapa orang sambut Natal? Seluruh dunia tahu siapa itu Yesus. Tetapi seluruh dunia hanya sedikit tahu menjaga nama Yesus dengan kudus di dalam hati dia. Jemaat Tuhan, banyak perkara yang Tuhan bagi tahu dengan saya. Tetapi banyak perkara harus saya rahasiakan. Sebab ada beberapa di antara di sini tidak percaya kewujudannya Roh Kudus itu mengilhamkan kepada beberapa orang, diwahyukan tentang kebenaran-kebenaran yang kudus. Sama seperti kewujudan Tuhan Yesus datang ke dunia. Demikian berlaku sekarang. Sebab itu banyak orang tidak mengerti kenapa ini tabut ada di sini. Ini adalah tempatnya tinggal Yahweh. Kamu tahu siapa Yahweh? Itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Itulah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kamu tahu kenapa ini ada penutup? Tutupnya itu adalah satu lambang di zamannya Keluaran. Dan ini adalah malaikat serafim. Malaikat serafim adalah penjaganya bait Tuhan. Sewaktunya Adam dan Hawa berada di Taman Eden, mereka lah yang mengusir mereka keluar.
sebab tidak mau lagi itu dinajiskan. Bait Tuhan itu ada serafim menjaga. Siapa hati di sini yang tidak percaya Roh Kudus? Hati-hati. Jangan kita bilang gereja ini satu hal, yang satu terjadi, yang lain daripada yang lain. Sekarang adalah zamannya Roh Kudus. Dia sedang membangkitkan orang-orang yang kudus. Berhati-hati kita dengan mulut kita. Ada satu lemparan api yang terakhir Tuhan akan buat. Saya tidak akan katakan apa itu. Belum. Sebab baru saja beberapa orang mendapat beberapa urapan. Ada yang dapat 6, ada yang dapat 4, ada yang dapat 3, ada yang dapat 7. Betul. Sekarang dalam proses beberapa lama. Kita tunggu. Lemparan ini adalah penyucian kita yang sangat dasar. Persiapkan api kamu itu supaya jangan terkoyak itu hati. Dapat menampung itu urapan baru. Kalau datang sekali lagi panglima malaikat, ini lebih dasar. Sebab gelombang keadaan dunia ini akan berubah. Kamu akan lihat nanti apa yang kami katakan, seisi rumah kamu bertanya-tanya, itu dari setan ke dari Roh Kudus. Tapi kamu lihat nanti bermulanya tahun ke depan, beberapa minggu lagi kita akan melangkah Januari. Sesuatu akan perubahan. Di situ kamu akan melihat apa yang dikatakan Roh Kudus ke atas umat Tuhan di tempat ini. Dia sudah melawat kita. Betapa saya merasakan sesuatu yang ajaib bagi saya sendiri. Saya merasakan ada satu kelainan di dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Sepertinya sesaat lagi penumpangan kita, kehidupan kita di bumi ini sedikit lagi. Sebab itu siapkan hati kita sepenuhnya. Sebab kehidupan kita, apabila kita sudah percaya akan firman Tuhan, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia juga akan mengangkat kita. Karena para malaikat kita sendiri sudah ada di samping kita sekarang. Dia ada. Berapa jumlah kita di sini? Dialah yang turun naik melaporkan perbuatan hatimu sendiri. Tidak ada yang tersembunyi. Sebab itu yakinilah, sesuatu pembaharuan dikerjakan Roh Kudus sekarang sedang mengalir. Biar Dia menjamah hati kita, supaya tetap menyala dan menyala. Saya percaya sesuatu yang akan kamu lihat di dalam pribadi kamu, disertai dengan api yang ada kamu sudah terima, sesuatu yang luar biasa. Kamu berada di rumah, kamu tidak senang kalau kamu tidak berdoa. Kamu di rumah, kamu tidak senang kalau kamu tidak duduk membaca Alkitab. Itu tanda api ada di dalam rumah kamu, di dalam pribadi kamu. Tahukah kita ini adalah baitnya Allah. Maka apabila ada bait Allah, itulah pekerjaan Roh Kudus. Dan kenapa ini perlu kudus? Kita tidak makan-makan hari ini, sebab ada malaikat bersama sudah dengan kita di ruangan ini. Kamu pernah terbacakah latar belakang kehidupan bangsa Israel? Waktu mereka tidak ada rumah, mereka berada di padang gurun. Roh Allah berkata kepada Musa, Dia bilang kalau mereka membawa hajat, kita katakan di sini ke tandas, buang air besar. Haruslah setiap orang itu dibekalkan dengan siku, menutup itu najis. Sebab kalau kotor kawasan Roh Kudus, Roh Allah tidak akan turun. Begitu juga dengan hati kita. Kalau ada setitik itu dosa, apa dikatakan malaikat itu? Imbas kepala itu video, apa dia katakan? Setitik saja itu dosa runtuh. Sebab itu kita bersekutu dengan Tuhan itu harus kita menjaga hati kita. Sebab Tuhan tidak mau ada najis di dalam. Persekitaran pun kalau kotor Dia tidak mau akan turun. Kenapa tempat ini Dia pilih? Ada satu kasih sayang yang mengikat kita dengan Dia. Bersyukur kepada Tuhan Yesus,
Sebab dia mengikat betul-betul setiap pribadi kita yang tidak punya deraja. Seperti kami sekeluarga, hanya pekebun, tidak punya harta, tidak ada banglo, tidak ada nama siapapun. Hidup terhina. Tetapi ingat Lazarus di pangkuan Abraham. Tuhan tidak akan memandang siapa kita semua. Waktu Roh Kudus akan turun, Dia akan mengangkat kita. Nanti kan ini akan terjadi. Bersiap sedia, sebab kita akan masuk di dalam satu kerajaan yang baru. Walaupun kita punya badan masih manusia, yaitu kerajaan 1000 tahun. Jangan takut, setiap orang yang sudah mendapat pemulihan dan peneguhan, entah kau tidur atau dimanapun, pasti kau akan sampai situ saja. Ada api satu kali lagi paling kuat melumpuhkan kita semua. Itulah, ingat, satu kali ada karena doa, jaga itu. Sebab itulah dia cakap, kenapa kita itu mau ada turun itu baru kita percaya. Bukan begitu Yesus mau. Kita harus percaya. Mau beda sebab ada yang mendapat 3, ada yang 7. Ada sudah di hati kamu itu jaga. Itu ada itu. Bila kita sudah belajar begitu menjaga, mungkin juga dia akan melakukan satu kali lagi kita tidak tahu. Karena Tuhan kan sudah sudah berubah. Sudah berubah. Amin. 7 gambaran itu kuat itu. Becak. Jangan lagi kau bawa punya keluarga pergi ikut-ikut penyembahan berhala. Ada kau pergi itu hari kan? Kau bawa kau punya keluarga. Jangan lagi. Ikut Tuhan betul-betul. Ingat, ikut Tuhan betul-betul loh. Jangan lagi. Kalau lihat waktu begitu lihat itu anak itu yang kecil itulah itu dia kena serang. Tapi kalau minta doa padahal kesalahan sendiri. Nah, kita ini banyak keluarga di kampung yang masih lagi penyembah berhala. Jangan terlalu menghormati mereka menurut ada penyembahan itu. Kalau sebuah tentang firman Tuhan jangan sama sekali. Karena itu teguran sama kau tuh. Ingat toh, kalau mau diberkati oleh Tuhan, kalau mau dijaga oleh Tuhan, ingat. Spread lagi. Saya pakai itu video dia bilang kau banyak tahu firman Tuhan, tapi kau tidak mau guna. Kau tidak mau kasih tahu orang. Kau ikut juga sama-sama berhala di orang, apapun kau ikut juga. Ya, jangan orang minum-minum apapun kau ikut juga kasih senang hati mereka. Tuhan tegur kau teguran betul-betul itu. Mesti kau kasih tahu apa yang betul. Sama itu kau punya bini, dia bilang kau tidak boleh tunduk sama dia. Karena tidak apa dia cakap begini kalau itu. Dia teguran apa? Bini ingat, kepala keluarga laki-laki bukan bini. Ingat bini jangan atur kamu punya laki-laki. Kalau mau urapan bagus. Bini ini banyak yang atur laki-laki dia. Dia tidak tahu yang laki-laki itu kepala keluarga gambaran Kristus. Jadi kalau mau itu orang itu bekerja, jalan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Kamu hati-hati karena ada malaikat terus mencatat buku kita masing-masing. Dia catat. Dia catat buku kita masing-masing ada buku. Itulah itu. Waktu saya baca begitu, saya lihat dia bilang, apa itu mulai dia bilang turun dari bawah buku dia bilang. Terus saya tahu yang itu mencatat kesalahan kita, perbuatan kita sini semua. Dan tidak hari-hari dating begitu. Siapa yang setia, siapa yang tidak, begitu dengan selalu begini, nah, ditulis semua. Pangkalan malaikat turun ini tahu di sini. Pangkalan malaikat turun. Makanya percaya betul-betul. Ingat, semua yang terjadi itu pekerjaan Roh Kudus. Yang saya takut, bukan takut, tapi itu perkataan saya untuk memperkatakan Anda. Dalam Matius 12, waktu Yesus mengusir Beelzebul, orang Farisi
Waktu Yesus mengusir setan, orang Farisi anggap Yesus mengusir dengan kuasa Beelzebul. Kau baca Matius 12. Coba buka itu Matius 12. Terus oleh karena mereka tidak percaya, akhirnya Yesus cakap, barang siapa menentang anak manusia, dosanya akan diampuni lagi. Tapi barang siapa menghujat Roh Kudus, menentang Roh Kudus, di dunia ini dan dunia akan datang, dosanya tidak akan diampuni. Sekarang ini pekerjaan Roh Kudus, kalau Anda tidak percaya bermana Anda menghujat Roh Kudus, Bapak kau ampun, Bapak ampun, tetap tidak diampuni karena sudah dikatakan oleh Yesus. Kamu tentu menghujat Roh Kudus itu adalah sikap yang tidak percaya, itulah menghujat Roh Kudus namanya. Kalau kamu tahu, nah jangan main-main dong. Kalau Roh Kudus betul-betul ada buat begitu, sengsara, bertobat. Coba Matius 12. Matius 12. Ya, tidak sudah berhilang. Turun. Bukan ini, naik lagi. Ini Matius 12. Lagi, naik. Ini. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Beelzebul sudah masuk di sini ya, Tuhan. Tapi karena potong padang seminari, mati dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak akan bertahan. Demikian pula juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaan yang dapat bertahan? Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikut mengusirnya? Sebab itu mereka yang akan menjadi hakim. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah atau Roh Kudus, amin. Karena Yesus mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, kan kita sendiri tahu bahwa Roh Kudus itu adalah kuasa. Kan dalam satu hadis berapa? 45. Jika Roh Allah ada dalam kita, maka Roh itu lebih berkuasa daripada roh yang ada dalam dunia, daripada yang palsu. Kita tahu itu ayat. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah orang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah ia dapat yang merampok rumah itu. Siapa dia tidak bersama aku yang melawan aku, dan siapa tidak mengumpul bersama aku yang mencegah mereka. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucap sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika yang menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Maksudnya dalam penghakiman dalam kerajaan surga. Ya, kamu yang tidak percaya itu pekerjaan dari Roh Kudus, minta ampunlah. Jangan sampai kamu menghujat Roh Kudus. Betul-betul dari Roh Kudus itu. Kau pikir itu palsu? Betul-betul dari Roh Kudus itu. Jadi sahabat, jangan guna otak kamu itu pikiran. Bacalah Alkitab sering, selalu. Itu betul dari Roh Kudus. Kalau kamu selama pengalaman itu, tapi kamu mengaraskan hati, kamu bilang, dibikin diri bukan dari Kudus itu, namanya kamu tidak percaya. Tidak percaya menghujat Roh Kudus. Hati-hatilah. Dosa tidak akan diampuni di bumi ini, dan di dunia akan datang pun tidak. Tuhan itu sendiri cakap, amin. Ya. Jadi, kalau Tuhan berbelas kasihan lagi dan dia akan datang satu kali lagi, jangan keras hati loh. Kau tetap menerima bukan dari Tuhan, bukan dari Tuhan. Ya. Buatlah pengakuan dahulu kalau Anda mau menguji dari Tuhan atau tidak. Tulis surat. Kalau saya mati, gereja jangan dipersalahkan dengan kesalahan saya sendiri. Dan ujilah, cakap di depan waktu datang tuh. Kau bukan harus bilang, habis kau mati terus tergeletak. Saya menjoget terus. Saya lepas tangan.
gereja tidak akan campur tangan karena kesalahannya sendiri. Tidak percaya dengan kebenaran, tidak percaya dengan Roh Kudus. Ingatkah Ananias dan Safira dalam Kisah Rasul pasal 5? Dia mencobai Roh Kudus dan menahan sebagai tangannya. Karena kuatnya pekerjaan Roh Kudus, dia pikir Roh Kudus tidak tahu. Ananias bilang, Petrus, mengapa kau hati dikuasai iblis mencobai Roh Kudus? Engkau mau manusia tapi Allah mati serta merta. Amin. Dia tidak percaya itu Roh Kudus, mati. Kamu tidak percaya itu dari Tuhan. Ujilah kalau kamu tidak percaya. Uji dari Tuhan itu. Rugi kamu kalau kamu tidak mau mendapat itu. Tuhan sudah kasih kita berkat, kemurahan. Jangan tidak percaya, jangan keras-keras hati. Orang yang tidak percaya selalu hatinya keras, tidak mau diubah, tidak mau dibentuk. Padahal sudah salah. Jangan jadi Firaun. Itulah Tuhan bilang. Karena pas sudah dia lihat kesalahan sikap kita begitu keras, dia datang juga karena dia mengasihi kita. Tapi kalau sampai kepada titik terakhir Tuhan mengasihi kita, tetap kita tidak mau berubah, hati kita keras, kan sudah tentu saja ada penghukuman. Sudah tahu ada penghukuman. Itu selalu saya kasih ingat. Kenapa saya kasih ingat itu betul-betul dari Tuhan loh. Saya kasih tahu kamu, betul-betul dari Tuhan. Dari Tuhan punya itu. Itu Pak Hinjaria bilang, dia nampak itu anak saya berlutut di surga, tapi dia sendiri tidak berdekat sama dia. Karena yang bercakap itu kalian Tuhan dia, dan kamu lihat luaran dia, dan itulah masalah kamu tidak lihat dalam alam roh. Guna pikiran memang begitu. Dia lihat luaran orang, itulah guna pikiran. Kau tidak melihat alam roh, kau sendiri tidak persekutuan dengan Tuhan yang sebenarnya. Kau tidak tahu. Dia itu bercakap, tapi bukan dia, kelihatan memang dia, tapi bukan dia. Satu waktu mulai itu pekerjaan terus saya pok dalam hati, terus saya dapat tangkap. Inilah dalam hati, cuma saya diam-diam. Saya diam-diam, tapi itu saya cepat tangkap. Sampai itu jangan berhenti berdoa. Betul-betul dari Tuhan. Kalau Tuhan Yesus ini satu kali lagi, semua jemaat jangan merendah hati, datang kepada Tuhan. Mungkin jangan datang satu kali lagi. Memang ada satu kali lagi bilang, milik saya itu pencurahan yang kuat. Kamu berdoa dari sekarang supaya kamu dapat menampung kalau didatangkan hidup pengujian, supaya kita tak tunggu, tidak tergoyang oleh keadaan dunia sekarang. Bukankah itu bagus? Kenapa kamu biasa bantah-bantah keras hati? Nah itulah, jangan guna ini, jangan guna ini. Setiap orang begitu dia guna ini. Dia tidak baca Alkitab, dia tidak bergumul di hadapan Tuhan. Tidak lari itu. Kalau doamu 2-3 menit begitu kau baca Alkitab tidak tentu karena jangan, Tuhan tidak pandang itu. Tuhan mau yang serius punya. Coba dia kesaksian Pak Yuli. Selama ini dia baca juga Alkitab, tapi bukan seperti sekarang cara dia membaca. Nah, berdoa pun dia berdoa, dia serius sudah. Karena ada tarikan, dia nampak Alkitab ada tarikan. Itu Roh Kudus itu. Nah, saya cakap ini, saya memperingat kamu betul-betul kalian itu betul-betul dari Tuhan. Saya tidak mau ada di antara kita yang tertinggal di bumi kalau pengangkatan. Itu maksud saya. Memanglah pedas kalau kita cakap, kan Mikael sendiri pun ganas. Saya bilang, saya sebut nama sejenis. Si pasal saya sendiri berdiri. Waktu itu saya ketemu jadi Dakoto Aso. Biarkan dia bilang sendiri. Kesalahannya sendiri. Nah, mana ada timbang-timbang? Siapa suruh tidak menghadiri sembahyang, dia bilang. Jadi, buat cara kau sembahyang jelas, jangan hari Minggu saja. Sebenarnya Tuhan mau pilih kau jadi ketua aso, tapi itulah kau sembahyang hari Minggu saja. Iya, betul. Kenapa kau sembahyang hari Minggu saja? Kau sembahyang hari Aisyah yang macam tak itu saya bertanya ini berkali. Kau ubah itu. Kalau kamu terus berkat, dia tahu kau punya doa. Apa kau punya doa tahu di sini? Jangan hanya minta saja, tapi kau mesti. Ini serius punya. Kalau saya sudah berlutut di sini, awas kamu lah. Jangan. Itu sama sekali. Jangan deh. Bukan dia bukan turun nak. Jangan kamu. Jangan. Jangan.
Dia kasih tahu saya kan. Dek. Boleh nggak dikasih tahu dia? Jangan. Oke. Terus dia larang saya. Dia Kamu saya Oke. banyak. Masa kami makan di kedai semalam, saya bilang secap sama dia, yang masa kau cakap hari Sabtu tuh, saya tahu, saya bilang ya, kau memang sayang ini umat. Dia memang sayang kamu semua sebenarnya. Tapi saya tidak tahu loh kalau kamu tangkap secara alam roh. Saya kita semua ini dalam alam roh. Itu yang saya bilang sekarang. Saya cakap sama dia semalam, setitik sejak air mata kau jatuh, siapa yang kau sebut nama tuh orang, keesokan dia terus kembali kepada Bapa. Sorry ya, kalau saya cakap, Saya kasih tahu dia. itu on the spot, terus di sini. Dia terus cakap sini, bam, begitu. Kau mau rasa gak apa saya rasa? Jangan. Sekarang giliran saya berhajar. Jangan. Sebab kalau dia dilukai sejak, aduh, sorry ya, siapa saya kah, ibu gembala kah, kami adik-beradik tidak akan berguna sudah. Kalau dilukai lagi, dia sudah berkali-kali dilukai, tapi dia sentiasa minta pengampunan sama Tuhan. Cuma kamu sejak tidak menyadari, woi dia turun balik. Haleluya. Sedar kamu, sedar. Dia belum masuk sepenuhnya nih, masih sinanak. Sedarlah kamu, betul, sedar. Kamu sudah lama melayani. Sorry lah deh kalau saya ambil, tapi kamu sudah lama melayani, sudah banyak dengan firman Tuhan. Jangan ada roh kepalsuan di sini. Roh kepalsuan, dia tidak mau. Kalau kamu cakap banyak firman Tuhan, tapi kamu sendiri masih banyak dan kedagingan di luar politik kamu tanggung sendiri dosa kamu. Kamu berdiri depan Tuhan Yesus mengatakan, firman Tuhan mengatakan, ada itu betul berlaku dalam kehidupan dan keluarga kamu. Sebelum kamu berdiri, tengok dulu keluarga kamu. Jangan kata sembarangan loh. Kamu berdiri di depan, firman Tuhan mengatakan begini. Keluarga kamu ada firman Tuhan kah? Kalau berantakan, Mau habis sudah masuk. tidak, masih saya. Jaga setiap firman Tuhan yang kamu post di status. Kamu yakinkah itu berlaku dalam keluarga kamu? Jangan meninggikan diri lah. Tuhan Yesus begini sejak kamu mati on the spot. Ini Mikael yang cakap sama saya nih, dia di sini nih. Dia di sini. Tapi dia belum masuk. Kamu nampakkan dia tinggi besar. Itu busuk. Pedang dia di sini. Dia bercakap tuh. Udah. Masih. Bahasa Rosia jangan kamu tiru Jangan tiru bahasa roh orang lain. Ada bahasa roh kamu di sini palsu. Kamu berbahasa roh kamu udah sampai pun. Sorry ya, tapi dia sekarang bercakap sama saya. Kamu buka mata rohani kan? Jangan. Nanti mati semua. Si Jimmy belum. Ada orang beberapa sudah merasai ini sekarang sebenarnya. Ya. Si Lebon pun sudah merasai. Saya tahu Lebon, dia mengalir sama kau tuh laju. Dibilang tuh. Sorry deh kalau saya ambil alih, tapi dia kuat di sini sudah sama hati saya. Kamu selalu nyatakan firman Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika, dalam 1 Matius pasal 2, Matius pasal 5. Aduh, betulkah tuh firman Tuhan berlaku dalam keluarga kamu? Kalau kamu punya anak satu sana, kamu menyatakan firman Tuhan, padahal pergumulan kamu dengan Tuhan pun palsu.
dengar tuh sekarang. Renda koka, repa panda. Oh, jangan pakai bahasa roh saya. Kalau tidak kamu on the spot ada penyakit. Kalau mau betul bahasa roh asli, berdoa. Saya sendiri pun minta sama Tuhan. Sebab saya tidak mau bahasa roh saya ada kaitan dengan kakak saya ataupun bapak saya tidak mau. Saya mau betul dari kau Tuhan. Dan saya tidak tahu Tuhan Yesus pakai saya begitu. Dan saya terus dapat. Ini terserah kamu kalau hati kamu butuh terbuka. Jaga api kamu jangan selepas keluar saja di sini terus tanduk pun keluar. Sorry kalau dia marah nih sekarang. Si Mikael marah nih sekarang. Mikael ini bagus nih, dia ada Dia marah nih sekarang kalau kamu merasa, oh panas tuh saya rasa itu api dia di sini. Ya. Mikael teruskan Mikael. Dia marah nih sekarang sebenarnya. Dia bilang kamu sudah lama namun banyak yang tidak mengerti tentang pekerjaan Roh Kudus. Lebih bagus kamu kembalilah kepada Bapa. Kenapa masih Tuhan Yesus menahan? Sebab kamu belum cukup untuk kembali kepada Dia, belum cukup. Rohani belum cukup. Rohani belum kuat. Ya, masih ada yang baik. Sorry lah kalau saya cakap bukan saya cakap tuh. Papa. Nah, Ini Jibril. Dua, Mikael naik sudah. Bilang. Sekarang Jibril turun. siapapun boleh baik. Kita ini bukan mau menolak kesan berkat-Nya. Siap sediamu. Saya sebenarnya tidak mau beleter. Sebab Tuhan Yesus sudah suruh saya jaga. Dia bilang dia sudah kasih tahu sama ibu gembala, jaga, ini jaga. Setan akan serang saya. Kenapa kamu mau tanya saya? Saya masih ada dosa kah? Tanyalah Tuhan Yesus. Kenapa kau tanya saya? Saya mau ya Tuhan Yesus. Saya bukan peramal, dia bilang tuh Alkitab. Saya bukan peramal, saya bukan dukun peramal. Saya pun manusia biasa. Kalau Tuhan Yesus kasih, bisa sampai sini sejak kau. Nah, naiklah kau pergi Bapak. Saya naik. Tidak mau saya sudah. Saya tidak mau. Darah Yesus. Belum lagi Justin bikin rumah. Belum malas ya. Sorry ya, betul terus terang. Saya dan dia sangat lain. Betul. Saya beli rasa tuh atmosfer sekarang. Saya sama dia sangat lain. Tanya saja dia sendiri. Dulu sebelum saya dapat ini, kami selalu bertengkar. Tanya, semua dengar, tanya. Sudah, Gabriel. Sudah. Tanya. Pas saja sama-sama menunggu sesuatu dia terus si Gabriel. Macam lain bakal dia punya pikiran ini. Nanti betul-betul yang pemilik ini dua orang yang turun, itu bukan hak saya tuh. Kamu harus jaga itu. Jangan masuk telinga kiri keluar telinga kanan, orang bilang tuh. Saya tuh, Martin pun sebenarnya merasa tuh sebenarnya. Dia pun rasa tuh, Martin, macam, si Martin yang kita minta tolong ke Elsa. Kita ada satu keluarga di semua. Ya, itu si Ben. Mari kita marahin sama Tuhan. Semua apa diri? Ya, oke. Situ di sana. Udah dia balik kan? Kalau di dalam ada pekerjaan kita baik. Haleluya. Ada yang bodoh bahasanya. Madat, dak makan, dadam madat, dak makan. Jangan deh, jangan kasih keluar. Ya udah deh. Jangan keluar. Bapak! Ini Mikael!
kecuali Dia. Dia. Siapa kamu menyuruh-nyuruhnya menurun? Kamu belum layak memanggil namaku. Hanya Dia. Bapa. Bapa. Pulihkan kembali. Jibril. Turunmu. Api pemulihan. Ingat, kembali kepada Bapa. Karena hati hambaku telah menangis. Dia inginkan engkau kembali kepada Bapa. Lupakan yang di luar. Karena itu akan mengikatmu. Sehingga nyawamu akan terancam. Tanpa perlindungan dari Bapa di surga dan doa seorang hamba Tuhan, engkau telah lama mati. Namun yang melindungimu. Sudah. Api pemulihan. Randa kakak. Rapang bayase. Repunda. Parata papanda. Baya. Bau. Bau. Telah selesai. Ingat. Hatimu. Hatimu. Masih ada yang hitam. Masih ada yang hitam. Ingat, karena anak ini berseru, maka kami datang. Ingat, kami menunggukan arahan di surga. Bersiap sedia untuk menerima pengurapan yang terakhir. Bersiap sedia. Karena dunia ini akan hancur lenyap. Dan saat itu pengangkatan akan berlaku. Siap sedia. Siap. Ya, bisa balik. Udah. Ya, bisa balik. Udah. Sudah balik. Sudah sih biar tadi. Sudah pernah doa. Sudah itu. Masih di sini Pak.